Baik, kita lanjutkan kembali setelah kita mencermati tentang kajian ilmu tajwid. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu isi dan kandungan ayat tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada para pemegang kekuasaan. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah, ya, demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapainya kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik itu proses bertata negara yang baik ataupun dalam proses persidangan. Kita ikuti, kita cermati proses persidangan, hukum yang diputuskan oleh hakim yang kita laksanakan, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan isi yang terdapat dalam Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, mengamalkan, contohnya ya membaca Al-Quran setiap harinya, one day one juz. Bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, ya kita buka terjemahnya, kita baca satu ayat, kemudian terjemah selanjutnya dan selanjutnya, ya. Ataupun kita kokoh, ya, pengen punya hafalan, ya kita hafalkan, ya, minimal juz yang ke-30 dari surah An-Naba kita punya, ya, kita sudah hafal, ya. Jadi sebagai pegangan lah kalau misalkan kita ditunjuk sebagai imam di masjid ataupun di musola ataupun di langgar, ya, ataupun di surau. Ataupun kita juga tidak merasa ataupun malu menjadi seorang imam, ya sudah, kita hafalkan saja Al-Quran sedikit demi sedikit. Insya Allah baik buat kita dan berkah, insya Allah. Yang ketiga, menaati peraturan Rasulullah merupakan penerapan dan pengejawantahan dari perintah Allah. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah merupakan, ya, bagi seorang Rasul itu adalah penerapan. Jadi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah lalu diturunkan kepada Nabi merupakan itu pengejawantahan, penerapan, ya, dari perintah Allah. Yang poin yang keempat, mematuhi ketentuan ulil amri. Nah, kalau misalkan Bapak tanya, apa sih pengertian ataupun apa sih definisi dari ulil amri? Ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan, ya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Selama pemerintah itu masih mengayomi masyarakatnya, memerintahkan kepada hal-hal yang baik, yang positif dan bermanfaat untuk bermasyarakat, bertata negara yang baik dan lain sebagainya, maka kita wajib menaatinya. Andai kata ataupun andai pun pemerintah memberikan suatu perintah yang memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Apalagi contoh yang kedua, yaitu orang tua. Orang tua yang menyuruh kepada kita yaitu sabung ayam untuk menghasilkan uang yang banyak ataupun bermain judi, ya, seperti itu. Maka itu tidak boleh. Ataupun pemerintah memerintahkan kepada kita untuk menyerang negara lain yang tidak punya masalah dengan negara kita Indonesia, maka kita tidak wajib untuk menaatinya. Poin yang kelima, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran, kita tidak boleh pacaran, ya. Keterangannya ada di dalam surah An-Nur, wala taqrabuz zina. Karena pacaran itu banyak sekali yang kebablasan. Jadi ada istilah itu hamil di luar nikah. Jadi kebablasan pacaran itu. Jangan pacaran sudah dijelaskan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Nah, dan sunnah, apa ya sunnah? Contohnya yaitu memakan hewan buas,
ad-darurat tubihu al-mahdurat. Dalam kaidah ilmu ushul fiqh, kita boleh dalam keadaan darurat, kita dibolehkan setelah kita berusaha semaksimal mungkin, tidak ada yang bisa kita makan, boleh kita makan hewan-hewan yang dilarang tersebut. Namun apabila keduanya tidak ada solusi secara tegas, maka dianalogikan dengan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan metode kias. Contoh, kalau dulu itu kan anggur ya. Anggur itu kan kita saring lagi, terdapat ada cairan. Nah, cairan itu bisa membuat kita mabuk. Ya. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Ataupun pada saat kita mabuk, tiba-tiba kita mendekati sholat, maka ya tidak diterima sholatnya. Karena pada saat kita sedang menghadap Allah, kita paham apa yang kita baca, kita paham apa yang kita laksanakan, maka itu adalah metode kias, ya, dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali contohnya, ya. Nanti kita cari untuk tugas kalian masing-masing contoh, ya minimal 3 gitu, dari Al-Quran 3, dari Sunnah 3, contoh kias, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk apa yang yang keadaan sekarat dengan menggunakan air kelapa infus, ya, kita tidak menjumpai lagi cairan infus, kita ganti dengan cairan air kelapa, ya, ada di buku-buku kedokteran. Nah, dan sekarang kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut, yakni ayat 59. Poin yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Kan banyak tuh ayat-ayat yang dijadikan sebagai tafsir ilmiah, tafsir yang modern sekarang, ya. Kita gali ayat demi ayat, ya, kita pahami, ya. Di situ nanti akan kita jumpai suatu rahasia yang Allah memang sembunyikan. Setelah kita angkat, lalu tersuaklah apa sih yang dimaksud dengan ayat tersebut. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat, pasti benar, ya. Setiap perintah Allah dan Rasulnya insya Allah pasti benar, ya, karena memang sudah ada panduannya, sudah ada tuntunannya, dan sudah diturunkan, yaitu siapa pemandunya, itu seorang nabi dan rasul. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga. Kita laksanakan dulu semua perintah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya semampu kita, semaksimal mungkin. Apabila kita tidak kuat, ya tidak apa-apa, karena sudah ditegaskan di dalam Quran surah Al-Imran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya sudah, kita laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya semampu kita, yang penting kita sudah buat semaksimal mungkin, ya, kita laksanakan semaksimal mungkin. Yang poin yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah. Ya, ini pun sama, ya, semua perintah dan semua akhlak Rasul kita sedikit demi sedikit kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, makan duduk, minum duduk, kencing jongkok, ya, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, ya. Itu adalah salah satu contoh akhlak dari Rasulullah yang sangat banyak. Kita ambil dan kita terapkan sedikit demi sedikit dulu, ya.